Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Yang mana yang akan kami jelaskan itu tentang sel, persamaan antara makhluk hidup, sejarah kehidupan, teori evolusi, dan pengelompokan makhluk hidup. Ya, langsung di sini yang pertama yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil organisme yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan hidup seperti mencerna makanan, bernafas, mengeluarkan zat sisa, dan tumbuh. Dan sel itu mempunyai kemampuan melakukan proses fisiologi kehidupan. Proses-proses ini terjadi karena sel memiliki organel-organel sel yang terdapat dalam sitoplasma. Dan sel itu juga merupakan sebagian dari unit kehidupan. Sebuah sel terdiri dari inti sel atau nukleus dan sitoplasma. Inti sel itu berfungsi dalam membanyak sel atau pembelahan sel dan berperan sebagai pewarisan sifat, sedangkan sitoplasma itu berfungsi untuk terjadinya metabolisme sel. Dan di sini juga ada yang namanya reproduksi sel, yang mana reproduksi sel ini dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama itu dengan amitosis atau pembelahan langsung, contohnya itu seperti bakteri, tosis, atau pembelahan tak langsung atau bertahap. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Saya dari kelompok 2 ingin menerangkan tentang persamaan makhluk-makhluk hidup, yaitu yang pertama, 1. Mempunyai indera, 2. Mempunyai darah, 3. Makhluk hidup, 4. Dapat berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofati Samsia akan menjelaskan tentang sejarah kehidupan. Bumi adalah tempat makhluk hidup berada, termasuk manusia di dalamnya. Umur bumi sangatlah tua, berkisar antara 4-6 miliar tahun yang lalu. Barulah ada yang namanya tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya dan bumi sebagai anggota yang mengitarinya. Pada awal pembentukannya, bumi seperti bola api yang pada permukaannya diselimuti oleh lautan api yang kita sebut dengan magma. Pada kurun 3,5 miliar tahun yang lalu, barulah bumi siap untuk dipenghuni oleh makhluk hidup. Seperti awal pertumbuhannya, bumi ini diawali dengan pertumbuhan seperti pertumbuhan paku, pertumbuhan biji terbuka, dan tumbuhan biji tertutup, serta pertumbuhan hewan. Kita dimulai dengan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, lalu hewan yang mempunyai tulang belakang seperti ikan, reptilia, mamalia, dan makhluk hidup yang terakhir yang ada di bumi adalah manusia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Beatrice Alicia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan membahas tentang teori evolusi. Berdasarkan sains, makhluk hidup yang hidup di bumi mengalami evolusi selama ribuan hingga jutaan tahun. Salah satu yang sering kita dengar mengenai teori evolusi bahwa manusia berasal dari monyet atau kera. Tapi apa itu evolusi dan apakah teori evolusi itu hanya menyebutkan itu saja? Jadi, evolusi sendiri merupakan proses perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Evolusi sulit untuk diamati karena terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Dan ada beberapa ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi oleh Charles Darwin. Berdasarkan kepercayaan agama, semua organisme yang ada telah diciptakan sedemikian rupa. Keberagaman di bumi sama sejak penciptaannya, tapi hal tersebut ditentang oleh Charles Darwin yang melakukan berbagai pengamatan selama berlayar di kapal HMS Beagle. Ia menemukan bahwa bentuk kehidupan yang ada kini memiliki kesamaan-kesamaan
dengan organisme yang telah punah. Darwin kemudian mengusulkan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam. Dalam bukunya yang berjudul On the Origins of Species by Means of Natural Selection, menetapkan teori evolusi melalui garis keturunan. Ide yang serupa juga dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Pendeta Thomas Malthus pernah menulis An Essay on Population. Menurutnya, populasi meningkat dalam perkembangan geometri ketika penghidupan dalam perkembangan aritmatika meningkat. Gagasan ini mempengaruhi Darwin. Ia mempelajari seleksi buatan dengan mengamati bahwa varietas tanaman dan hewan berguna dihasilkan oleh upaya manusia. Teori seleksi alam Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan menghasilkan banyak keturunan. Sumber daya alam yang terbatas memunculkan adanya kompetisi pada makhluk hidup. Darwinisme percaya bahwa tidak ada dua individu yang sama karena terdapat variasi yang besar dalam populasi. Selain itu, makhluk hidup yang bertahan hidup dan menghasilkan keturunan merupakan makhluk yang telah mewarisi sebagian sifat-sifat menguntungkan untuk dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Saat seleksi alam berlangsung, populasi secara bertahap memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungannya. Evolusi biologi sendiri menurut Darwin didefinisikan sebagai perubahan dalam populasi, bukan pada individu. Perubahan tersebut juga harus diteruskan ke generasi berikutnya. Teori evolusi oleh Jean-Baptiste Lamarck. Walaupun teori Darwin merupakan salah satu teori evolusi yang paling terkenal, Jean-Baptiste Lamarck pernah mengemukakan teori serupa sebelum Darwin. Sebagai seorang naturalis asal Prancis, Lamarck menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ atau use and use. Contoh dari teori Lamarck ini adalah leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkan untuk menggapai pohon yang lebih tinggi. Sifat fisik tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Use merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang, sementara itu use merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Yang ketiga, teori evolusi neo-Darwinisme. Walaupun terkenal, teori Darwin bukan tanpa kelemahan. Teori Darwin tidak dapat menjelaskan cara asal dan transmisi variasi. Sumber variasi ditemukan oleh Hugo de Vries yang mengajukan teori mutasi. Teori mutasi menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul secara tiba-tiba karena variasi yang tidak berkelanjutan. Beberapa ilmu yang larut berpengaruh dalam teori neo-Darwinisme ini adalah Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Mendel menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat yang diperlukan untuk memodifikasi gagasan seleksi alam. De Vries mengemukakan peristiwa mutasi, sementara Weismann menjelaskan tentang konsep keberlanjutan plasma nutfah. Inti dari teori evolusi neo-Darwinisme ini menganggap seleksi alam merupakan kunci dari evolusi. Teori mutasi menjelaskan variasi terus-menerus yang bertambah dan berkurang. Teori ini juga menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi yang berkelanjutan. Berbagai ahli mengusulkan spesies baru dapat muncul dalam satu atau beberapa bahkan non-adaptif yang dikenal sebagai saltasi. Pandangan ini benar-benar berlawanan dengan konsep variasi berkelanjutan milik Darwin. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi atau pengelompokan merupakan suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Yaitu tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Terus, apa manfaatnya diadakan pengklasifikasian makhluk hidup? Jadi,
Manfaatnya yang pertama memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Sistem klasifikasi yang kita kenal sekarang merupakan perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang berkelanjutan. Perkembangan tersebut diantaranya yang pertama, sistem klasifikasi dua kingdom. Di sini organisme dikelompokkan menjadi dua dunia besar, yaitu dunia tumbuhan atau kingdom Plantae dan dunia hewan atau kingdom Animalia. Yang pertama, dunia tumbuhan atau kingdom Plantae. Dunia tumbuhan meliputi makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dari bahan selulosa dan berklorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Contohnya ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, ditambah bakteri dan jamur walaupun tidak mempunyai klorofil. Yang kedua, dunia hewan atau kingdom Animalia. Dunia hewan tidak berdinding sel, tidak berklorofil dan bisa bergerak bebas. Contoh, hewan berpori atau porifera, cacing atau vermes, hewan berongga atau Coelenterata, hewan bersel satu atau protozoa, hewan lunak atau moluska, dan hewan bertulang belakang atau chordata. Terus selanjutnya sistem klasifikasi tiga kingdom. Diklasifikasikan ini memisahkan jamur yang pada klasifikasi dua kingdom masuk ke dunia tumbuhan. Jamur dibedakan karena dinding sel jamur bukan terdiri dari bahan selulosa seperti dinding sel tumbuhan, melainkan dari bahan kitin. Jamur juga tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof seperti tumbuhan. Yang pertama, dunia jamur atau kingdom fungi meliputi segala organisme yang mendapatkan makanan secara heterotrof dengan cara menyerap makanan atau absorpsi. Jamur memperoleh makanan dari makhluk hidup lain atau parasit, maupun dengan cara menyerap dari makhluk hidup yang telah mati atau saprofit. Ciri-ciri jamur adalah yang pertama, eukariotik, multiselular, dinding sel terbuat dari kitin. Para anggota kerajaan ini tidak memiliki pigmen fotosintetik dan karena itu heterotrofik. Yang kedua, dunia tumbuhan meliputi segala organisme yang bisa membuat makanan sendiri atau autotrof dengan melewati fotosintesis. Ciri-ciri kerajaan tumbuhan adalah yang pertama, eukariotik, multiselular, dinding sel yang terbuat dari selulosa. Anggota kelompok Plantae mengandung pigmen fotosintesis dan mendapatkan energi mereka melalui itu dan karena itu autotrofik. Yang ketiga, dunia hewan meliputi segala organisme yang memperoleh makanan secara heterotrof dengan cara memakan organisme lain. Sedikit kami menyinggung tentang urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke rendah yang sekarang digunakan. Domain atau daerah, yang kedua kingdom atau kerajaan, yang ketiga phylum atau hewan, atau diviso atau tumbuhan, yang ketiga klasis atau kelas, terus ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Sistem klasifikasi 4 kingdom. Sistem ini berkembang setelah ditemukan inti sel atau nukleus. Ada organisme yang inti selnya tidak mempunyai selaput. Terdapat juga organisme yang inti selnya diselubungi selaput. Yang pertama, kingdom Monera. Anggota kingdom Monera semuanya tidak memiliki selaput inti. Untuk itu disebut organisme prokariotik. Contoh bakteri dan ganggang biru hijau. Yang kedua, kingdom fungi. Segala jenis jamur dimasukkan pada kingdom fungi. Yang ketiga, kingdom Plantae. Semua ganggang atau kecuali ganggang biru hijau, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan biji termasuk dalam kingdom ini. 4. Kingdom Animalia. Semua hewan mulai dari protozoa hingga chordata termasuk ke dalam kingdom Animalia. Selanjutnya, sistem klasifikasi 5 kingdom.
Whittaker mengusulkan klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia karena kemajuan iptek. Di sistem ini, ganggang yang sebelumnya dimasukkan di kingdom Plantae serta protozoa yang dahulu dimasukkan di dalam kingdom Animalia kemudian dikelompokkan menjadi satu kingdom, yaitu kingdom Protista. Yang pertama, kingdom Monera, terdiri dari bakteri dan ganggang biru hijau. Dilihat dari mikroskop, kebanyakan bakteri terlihat mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Tetapi lewat bukti biologi molekular dijumpai perbedaan pada ARN ribosom. Sehingga ahli mikrobiologi membedakan bakteri menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Apa sih Eubacteria itu? Eubacteria ialah kelompok bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana dan hidup di lingkungan biasa. Terus Archaebacteria ialah kelompok bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim, misalnya pada sumber air panas, di dalam laut dengan kadar garam tinggi atau di tempat yang asam. Yang kedua, kingdom Protista, terdiri dari organisme yang mempunyai selaput inti dan bersel tunggal dan bisa ditemui di mana saja. Protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu Protista menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan Protista menyerupai jamur, Protista menyerupai hewan atau protozoa. Ciri-ciri: hampir semua Protista hidup di air karena mereka tidak mempunyai pelindung yang dapat menjaga tubuhnya dari kekeringan. Yang ketiga, kingdom Fungi, biasanya besar banyak, mempunyai membran inti sekaligus peran sebagai dekomposer pada lingkungan. Jamur mendapatkan makanan dengan cara saprofit atau parasit. Yang selanjutnya, kingdom Plantae, merupakan organisme yang memiliki membran inti yang bisa membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Biasanya kingdom ini hidup di darat. Cara perkembangbiakannya biasa secara kawin dan tidak kawin. Yang kelima, kingdom Animalia, merupakan organisme yang memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan makanannya. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Terus selanjutnya, sistem klasifikasi 6 kingdom. Sistem klasifikasi yang diuraikan di atas belum memasukkan virus di klasifikasinya. Tubuh virus tersusun atas asam nuklea yang diselubungi oleh protein. Di luar sel hidup, virus merupakan benda mati. Virus hanya bisa hidup dan memperbanyak diri dalam sel hidup inangnya. Sistem klasifikasi 6 kingdom merupakan sistem klasifikasi 5 kingdom ditambah dengan kingdom virus. Jadi seperti itu. Kita lanjut sistem klasifikasi alam. Sistem klasifikasi yang pertama adalah sistem klasifikasi alam. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Sistem klasifikasi alam pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Saat itu, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 2 kelompok, yaitu hewan dan tumbuhan. Contoh pengelompokan menggunakan klasifikasi ini adalah membagi tumbuhan menjadi herba, perdu, dan pohon. Selain itu, cecak, katak, kadal, dan kambing dikelompokkan menjadi hewan berkaki 4. Yang selanjutnya, sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Misalnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Sistem ini pertama kali dikenal oleh Carolus Linnaeus. Contohnya adalah sistem ini mengelompokkan jahe, kina, kayu putih, dan ginseng ke dalam tanaman obat. Tanaman seperti mawar, melati, dan anggrek dikelompokkan ke dalam tanaman hias. Lalu selanjutnya, sistem klasifikasi filogenetik. Sistem klasifikasi yang terakhir adalah sistem klasifikasi filogenetik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Sistem klasifikasi filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi Lamarck dan Darwin. Hubungan kekerabatan organisme digambarkan melalui pohon filogenetik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.